Qala wa minal mujiyatil fadilah asidku ma'allah, dan termasuk perkara-perkara yang menyelamatkan yang agung, yang tinggi adalah asidku ma'allah, serius, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, tenanan dalam bersama Allah. Wal muraqabatu lillah, dan muraqabah ini merasa ada Allah terus, merasa dilihat oleh Allah terus, merasa ada Allah terus dalam semua gerak-gerik dia. Wa husnut tafakkur, dan termasuk adalah bagusnya berfikir. Wa qisarul amal, dan pendeknya angen-angen, cita-cita dunia, angen-angen dunia. Wa kathratu dzikril maut, dan ingat dan memperbanyak ingat kematian. Wal istidad, dan siap-siap lahu untuk kematian. Yang pertama, amasidku ma'allah, tenanan, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, jadilah kamu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang serius, tenanan bersama Allah Subhanahu wa taala, tenanan. Wa qala ta'ala, jujur, serius, nikmat dan sidq. Wa qala ta'ala, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari yang bermanfaat untuk orang-orang yang jujur, serius, keseriusan dan kejujuran mereka. Wa qala ta'ala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin, rijalun, ada para laki-laki, para tokoh-tokoh, shadaqu, yang mereka serius, tenanan, ma'ahadullah alaih, apa yang mereka janjikan kepada Allah atasnya. Mereka berjanji untuk perang. Faminhum man qada nahbahu, yani ini terus ini kan, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka yang benar-benar janji kepada Allah dan dia serius dalam janji itu, berusaha benar-benar mewujudkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niki Sayyidina Anas bin Malik niki ngendika bahwa pamannya, tidak tahu namanya siapa pamannya Sayyidina Anas bin Malik, walhasil pamannya lupa saya, cerita bahwa dia itu ketika perang Uhud ketika perang Uhud, sebelum perang Uhud matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut waktu perang Badar, saya tidak ikut jenengan, saya tidak ikut perang bersama jenengan. Sekarang insya Allah, yani bilang seperti ini, kalau Allah Subhanahu wa taala, idillahu ashhadani la yarallahu ma asna, andai kata Allah mensaksikan aku masyhadan, suatu yakni perangan atau kejadian yang luar biasa kayak perangan, maka Allah akan melihat apa yang aku perbuat nanti. Maka ketika perang Uhud itu kan orang pada lari, sahabat-sahabat pada lari. Nah, ini pamannya Sayyidina Anas ini justru malah maju, orang pada lari. Ada satu sahabat yang ketemu di tengah jalan, kemudian dia cerita pada Rasulullah, cerita bahwa ya Rasulullah, itu pamannya Anas itu malah ngejak saya, padahal orang pada lari semuanya, nggak ada di sana. Dia ngomong al-jannata ya Sa'ad, kalau nggak lihat Sa'ad atau siapa lupa namanya, al-jannata, saya mencium la'ajitu rihal jannah duna Uhud, saya mencium bau jannah duna Uhud, padahal tidak ada orang. Dia langsung menerjang ke sana. Sehingga sahabat yang ini cerita kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ma astati'u ma yasna, aku nggak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan dia, ya Rasulullah. Maka Sayyidina Anas ngendika, saya menyangka ayat niki, minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, di antara mereka yang sudah wafat dan ada yang menunggu, wa ma badalu tabdila, mereka tidak merubah perilaku, ucapan mereka, janji mereka terus laksanakan. Ayat ini berkenaan dengan paman saya, khol saya, dan orang-orang yang seperti dia. Ini benar-benar apa? Jujur, tenanan bersama Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi, wa qala ta'ala liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah membalas kepada orang-orang yang serius, yang jujur
kejujuran dan keseriusan mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, jadi maksud saya itu kadang-kadang kan orang maknanya sidq itu maknanya apa? Gak bohong. Gak bohong itu kadang-kadang ngomong bohong kefahamannya, padahal sidq itu ya ini ya ketika dia janji juga akan berusaha mewujudkan janji. Nah ini termasuk sidq, tidak hanya sekedar bohong atau enggak bohong. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. As-sidq, kejujuran, yahdi ilal bir, akan memberi petunjuk, akan mendorong dia, akan membawa dia ilal birri, kepada bir yakni perbuatan baik. Wal birru, dan perbuatan baik, yahdi ilal jannah, akan menuntun dia ke surga. Wa ma yazalul abdu yasduku, dan terus seorang hamba itu jujur, berkata tidak berkata bohong dan jujur. Wa yataharrasid, dan berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia tertulis di samping Allah sebagai seorang siddiq. Makamnya makam siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang serius tenanan, jujur tenanan, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan ucapannya benar. Wal kadhibu, sedangkan bohong, yahdi ilal fujur, ini akan membawa seseorang, menunjukkan, membawa seseorang kepada fujur, kemaksiatan, kepada kelanjutan kemaksiatan. Wal fujur, dengan kemaksiatan, yahdi ilan nar, akan membawa seseorang ke api neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzib, dan seseorang hamba ini terus berbohong, wa yataharral kadziba, dan terus berusaha yakni untuk berbohong, yakni bohong terus, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia ditulis sebagai di samping Allah sebagai menurut Allah, atau samping Allah sebagai orang yang pembohong. Wa walu sidqi mujanabatul kadhibi fi jamil aqwal. Awal dari kejujuran, keseriusan adalah menjauhi kebohongan fi jamil aqwal, dalam semua ucapan. Tsumma innal lisidqi madkhalan fi jamil amal. Terus kemudian sidq, kejujuran ini akan punya madkhal, ada tempat masuk di situ dalam semua amal, wan niat, dan niat-niat, wal ahwal, dan ahwal, wal maqamat, dan makom-makom, yang menjadi madkhal, menjadi tempat masuk pada semua amal. Kejujuran ini menjadi tempat masuk ke semua amal, niat-niat, ahwal, dan makom. Apa sih ahwal kalau makom niki? Kalau hal itu keadaan yang tidak menetap, kalau sudah makom itu sudah menjadi makom. Artinya gini, pamannya orang itu makomnya makom khauf dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa, takut terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas daripada itu. Sampai ini cara makom khauf yang terkenal adalah Imam Zainul Abidin. Beliau terkenal dengan makom khauf. Sampai dia tidak berani ngomong labbaik Allahumma labbaik ketika haji. Karena apa? Labbaik itu artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu kan labbaik kan. Karena apa? Jangan-jangan takut, jangan-jangan nanti kalau bilang labbaik Allahumma nanti diomongi sama Allah, siapa yang panggil kamu? Saking takutnya itu nggak bisa dibilangi sama orang-orang. Kakek kamu itu loh ya bilang labbaik Allah, kamu lebih takut daripada, kamu lebih mulia daripada Rasulullah. Rasulullah bilang labbaik Allahumma labbaik, kenapa kamu tidak? Akhirnya karena didorong, karena banyak ini, ketika bilang labbaik Allahumma labbaik langsung dia nggak sadarkan diri karena saking takutnya. Ini makom sudah memang mengenai dia terus rasa takut pada Allah. Tapi kalau hal tidak, suatu saat membaca Quran kemudian sangat ketakutan, tapi hanya sesaat, 1 jam, 2 jam, setelah itu biasa lagi. Ini namanya hal.
Nah, jadi ada orang hal kadang-kadang keadaan yang apa? Yang lain lupa semuanya, yang diingat adalah Allah dengan yang apa yang dibayangkan pada saat itu namanya hal. Tapi kalau sudah makom itu sudah seperti itu terus. Jadi kan orang itu ada sing makom yang memang makom rojak, sering tersenyum. Tandanya orang itu orang soleh, sholat terus tapi sering tersenyum. Karena apa? Memang dia makomnya makom apa? Rojak. Tapi di sana ada orang yang soleh yang selalu takut terus dilu terus gini terus ada, karena dia makomnya makom khauf. Jadi ada makom khauf, ini namanya makom. Tapi kalau hal tadi ada keadaan yang apa? Suatu saat itu ini saya ceritakan lagi ono Syekh abahnya Muhammad Ramadan Al-Buti. Sama jenis ini Mullah Muhammad Ramadan Al-Buti. Ayahnya namanya Mullah Ramadan. Muhammad Said bin Mullah Ramadan Al-Buti. Ayahnya namanya Mullah Ramadan. Kalau saya Mullah Ramadan kalau kadung baca Quran itu sudah enggak ingat apa, kadang-kadang jerit sendiri ketika sudah dalam keadaan baca kadung asik. Tapi dalam keadaan seperti itu, ketika biasa ya biasa lagi. Nah, ini namanya hal. Ini dalam istilahnya orang-orang apa? Ahli thariqah ya, memang ahli tasawuf lah. Ini istilahnya orang ahli tasawuf seperti ini. Kalau kita membaca kitabnya tasawuf, ahli tasawuf yang bagus, yang tanpa dibarengi dengan apa? Hal-hal yang kadang kan ada apa kayak kitabnya Abdul Wahab Asy'arani umpamanya, kita akan merasa bahwa ini benar-benar ilmu tersendiri. Ini benar-benar ilmu tersendiri. Tidak bisa di kayak apa fikih atau apa. Orang yang mengingkari ilmu ini jelas dia nggak pernah baca tasawufnya kayak tasawufnya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Dia tidak pernah. Kalau membaca pasti akan tahu, mengakui bahwa ini ilmu tersendiri ini yang tidak didapatkan di dalam kitab fikih maupun yang lain. Termasuk makom dan ahwal, ini bahas makom dan hal ini, bahas kitabnya ya, pembahasan di situ. Kalau jadi kembali lagi bahwa kejujuran itu masuk ke semua amal, niat, ahwal, makomat, ini semuanya bisa terbenahi dengan kejujuran yang diawali dengan ucapan, berusaha kita berucap ucapan yang jujur, tidak bohong. Wa ma'na sidqi fiha, maknanya sidq di dalam tenanan, jujur di dalam amal, niat, ahwal, maqamat itu adalah sabat alaiha, teguh di situ terus. Wal ityan biha alal wajhil hasan, mendatangi, melakukan itu semuanya dengan jalan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, al-akmal yang lebih sempurna, al-ahwat yang lebih hati-hati. Ma'abadlil istita'ah, disertai dengan mengerahkan semua kemampuan, winahayatil jiddi, dan puncak dari keseriusan, ketenanan, watashmiri, dan puncak menyingsingkan lengan baju. Aslinya tashmir ya yusammiru nawa pakaiannya, tapi ini sudah bahasa nyingsingkan lengan baju, sudah sama dengan bahasa Indonesia, tidak lagi artinya menyingsingkan lengan baju. Kalau tenanan berarti harus gini kan, tidak mesti. Menyingsingkan lengan baju ya ini artinya serius dalam beramal, walaupun tidak dengan menyingsingkan lengan baju, walaupun bajunya pendek, dia serius ya tetap menyingsingkan lengan baju. Menyingsingkan lengan baju lillahi fi dzahir wal batil, dalam segi zahirnya, dalam perbuatannya maupun niatnya, semuanya serius karena Allah. Ini namanya as-sidq di dalam amal. Wa amal muraqabah, tadi disebut bahwa munjat adalah sidq ma Allah, dan kemudian muraqabah lillah, merasa diawasi Allah terus, merasa kamu di depan kamu ada Allah terus. Wa amal muraqabatu lillah, adapun muraqabah makom muraqabah Allah, merasa diawasi oleh Allah, kamu merasa melihat Allah terus, ada Allah terus di situ, maka maknanya adalah istisy'aru qurbillah, merasa dekatnya Allah dari hamba alat dawam selalu,
wa ihatatihi, dan merasa meliputannya Allah dengannya. Allah mengetahui segalanya, mampu untuk apapun berbuat dengannya. Merasa seperti ini, kalau sudah punya perasaan seperti itu, niki muraqabah, punya makom, punya muraqabah ma Allah. Wa ma'iyatihi, dan merasa disertai oleh, menyertainya Allah lahu bersamanya. Wattilaihi alaih, dan melihatnya, melihat Allah kepadanya. Wa nadharihi ilaihi, dan pandangan Allah kepadanya. Merasa seperti ini terus. Kalau Allah Ta'ala semakin depan muraqabah ya tingkatan-tingkatan, ada yang terus gak pernah lepas daripada itu. Nah, ini namanya muraqabah, ya ini tingkatan paling tinggi, dan sebawahnya sesuai dengan keadaan itu merasa diawasi Allah terus itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah ini raqib, ini mengintai, melihat atas segala sesuatu ini diintai oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani, sesungguhnya aku bersama engkau berdua, aku bisa mendengar, asma'u wa ara, aku bisa melihat dan mendengar. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Benar-benar kami menciptakan manusia, sedangkan saya itu kami mengetahui apa yang hatinya berbisik kepadanya, apa yang dibisiki oleh hatinya. Hatinya ini berbisik kepadanya, saya tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat yang ada di warid, daripada urat yang ada di leher. Urat leher langsung moron dengan ini, urat nadi leher langsung moron dengan ini dodo jantung. Nah, ini sangat dekat. Aku lebih dekat daripada itu. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir. Allah basir, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsan, maka ini Quran, ini banyak Quran tentang masalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa perbuatan hambanya, banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah kamu menyembah kepada Allah kayak kamu melihatnya, menyembah Allah dalam keadaan kamu merasa melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ya, ini ada yang mengatakan niki makom satu. Ya, ini kedua, yang dua ini alasan. Kamu kayak melihat Allah. Karena apa? Kamu harus seperti itu. Kalau kayak kamu dilihat Gusti Allah, ya sih salat tenanan. Merasa diawasi Gusti Allah, merasa Allah di depan kamu. Karena apa kok merasa kamu harus berangkat seperti itu? Karena walaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Walaupun Allah tidak melihat kamu, tapi Allah melihat. Maka kayak di depan kamu. Ini orang sindaran seperti itu. Orang sindak makom ini kok ono sing makom ketika sholat kamu merasa Allah di depan kamu. Ada yang makom yang ketika kamu sholat kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atau itu sing jelas ini namanya muraqabah. Walaupun dalam keadaan kamu nyembah. Tidak semua keadaan. Nanti artinya ketika mungkin tidur atau apa tidak merasa ada Allah, tapi dalam keadaan ketika kamu nyembah kepada Allah, maka kamu merasa diawasi oleh Allah. Tapi sebenarnya ibadah di sini bukan berarti hanya sekedar ibadah yang artinya adalah ibadah kayak sholat dan seterusnya, tapi masuk juga ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan niat yang baik kita semuanya taat kepada Allah. Artinya ketika kamu bermain, kalau memang niatnya adalah karena mencari untuk supaya hatinya gembira sehingga ketika ibadah kemudian semangat lagi, ini juga hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat itulah menyembah kepada Allah. Kalau memang murni hanya nyembah
apa namanya jenis ini kalau memang nyembah itu maknanya hanya sekedar nyembah itu, maka tidak ada amal untuk menungso. Padahal Kanjeng Nabi ngendika, saya keluar untuk liqadai hawaijin nas, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di dalam masjid. Artinya apakah memenuhi kebutuhan orang supaya orang tercukupi kebutuhannya, apakah itu termasuk ibadah apa enggak? Nah, kan kalau memang itu artinya ibadah itu hanya sekedar ibadah, artinya hanya sekedar ibadah seperti itu, berarti gak mungkin lah wong kita diciptakan untuk ibadah kemudian kok disuruh qadai hawaijin nas lebih didahulukan daripada pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masa kita meninggalkan sesuatu yang memang kita diciptakan untuk itu, untuk sesuatu yang tidak kita diciptakan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya itu tadi kan koyok-koyok ketika sholat saja, ketika ini saja kamu, berarti ihsan itu adalah ketika kamu sholat ka'annaka tarahu. Yang lain enggak, kamu dalam keadaan apapun kamu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Ketika kamu beramal itu, maka kamu taat terus kepada Allah, dan taat kepada Allah ada termasuk ibadah kepada mau tidur karena Allah supaya bisa bangun, taat kepada Allah. Kamu bergurau dengan istri supaya nyenengkan orang, ini taat kepada Allah, karena kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau niat dengan baik, artinya ketaatan. Ketaatan berarti juga ibadah kepada Allah. Kalau pada Allah kamu merasa ini sedang diawasi oleh Allah saya. Nah, ini muraqabah yang semakin tinggi semakin tinggi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fal muraqabatu maqamul ihsan. Muraqabah, merasa diawasi Allah atau merasa kamu ada Allah terus di depan kamu adalah termasuk makom ihsan. Makom ihsan. Wa man tahaqqaqa biha, dan barang siapa yang bisa mewujudkan diri dengan makom ihsan ini, dengan makom muraqabah, athmarat lahul khasyata lillah, maka akan tumbuh untuknya, akan berbuah kepadanya khasyah lillah, rasa takut kepada Allah, wal haya minallah, dan akan timbul rasa malu kepada Allah, ayyarahu, untuk Allah melihatnya, haitsu nahahu, di tempat yang Allah melarang dia untuk berada di tempat itu. Kita akan tumbuh rasa takut, rasa malu untuk kita berada di tempat yang Allah melarang untuk kita berada di situ. Wa yafqidahu, dan kita malu untuk Allah melihat dia, atau dia malu untuk Allah melihat dia, untuk tidak melihat kamu, haitsu amarau, di tempat yang Allah merintahkan kamu. Akan malu ketika gak sholat di tempat sholat. Au yarahu mutatsaqilan, dan malu, takut Allah melihatnya mutatsaqilan, merasa berat an taatihi, dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutakasilan, dalam keadaan malas-malasan an ibadatihi, dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mustaghilan, tersibukkan an khidmatihi, dari berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ini termasuk, ini bukan khidmah menolong. Allah gak perlu khidmah kita, Allah tidak perlu pertolongan kita, tapi ini bahasa Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita perlu gunakan. Ini Allah tidak perlu khidmah kita, tapi bahasanya seperti ini. Gusti Allah juga membahasakan kita, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Allah akan menolong orang yang menolongnya. Gusti Allah perlu ditolong ya kak, tapi ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Allah perlu dikhidmati, gak perlu, Allah gak butuh, tapi kita yang perlu berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti hasil sampai dan dia tersibukkan, malu untuk dia tersibukkan dengan perkara yang lain dari berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafilan an dzikri, malu untuk dia lupa
untuk dilihat lupa oleh Allah dari berzikir kepada Allah, wa husni muamalatihi, dan malu untuk lupa untuk dari berbuat baik, melakukan hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma husnut tafakkur wa istiqamatuhu fa fihi manafi'u katsirah. Ini panjang guys. Wa amma husnut tafakkur wa istiqamatuhu fa fihi manafi'u katsirah. Adapun bagusnya berfikir, istiqamat tafakkur, manafi'u katsirah, ada kemanfaatan yang banyak, wa fawaidu azimah, ada faidah-faidah yang besar. Berfikir dengan baik, berfikir tentang Allah, berfikir tentang kenikmatannya, nanti ada macam-macamnya. Ini adalah ada faidah terbesar. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, supaya kalian mau berfikir tentang dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di situ ada ayat-ayat, ada tanda-tanda keagungan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bagi siapa? Liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang mau berfikir. Wa qala ta'ala qul unzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah unzuru, lihatlah, berfikirlah, madza fis samawat, apa yang ada di langit dan bumi. Jadi sebenarnya semua ilmu itu ya, kalau memang digunakan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini sangat memang dianjurkan oleh Allah. Suruh unzuru madza fis samawati wal ard. Angen-angen ma fis samawati wal ard. Artinya kan ya termasuk keagungan Gusti Allah dari lewat makhluknya. Ya. Ilmu biologi, ilmu macam-macam, ilmu napa bumi dan seterusnya. Kalau memang itu memang ya termasuk kita disuruh angen-angen sama Allah Subhanahu wa taala di situ, supaya berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ. Asal situ ya balik ke situ ya termasuk bukan karena berpikir itu, bukan karena bukan karena dunia, bukan karena mencari dunia, pasti itu akan akan melaksanakan perintah Allah di sini, unzur madza fis samawati wal ard, dan seterusnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanat. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tapi walaupun dengan sanad dhaif. Diriwayatkan juga Musnad At-Tailami di dalam Musnad Al-Firdaus dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini adalah penghentikan Sari As-Sakti. Tafakkuru sa'atin, berfikir satu saat, satu waktu, itu khairun min ibadati sanatin, dibanding ibadah 1000 tahun. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, la ibadata katafakkur, tidak ada ibadah katafakkur kayak berfikir tentang ciptaannya Allah, yang menyampaikan kepada keagungannya Allah. Ayat-ayat kan semuanya angan-angan itu kan itu la ayat untuk dipikir, untuk la ayatin liqaumin yatafakkarun, la ayatin liqaumin la'allakum yubayyinullahu lakumul ayat. Dan di sini la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, semuanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya murni karena dunia. Kalau pernah dunia ya enggak termasuk melakukan perintah niki. Berpikir seperti itu, ini adalah termasuk ibadah, melaksanakan perintah Allah, dan termasuk Sari As-Sakti, termasuk jenenge niki Sayyidina Ali niki sangat mengagungkan berpikir tentang keagungan Allah lewat hal yang termasuk lewat yang ini, lewat dunia niki termasuk
Iri seperti itu wong hanya tafakkur, ibadah tekan tafakkur. Wal fikru ala anwa'in katsir, mikir-mikir, berfikir, bertafakkur itu ada macamnya banyak. Wa asyrafu anwa'ihi, mulia-mulianya macamnya tafakkur, fikir, wa afdaluha, utama-utamanya macamnya tafakkur adalah al-fikru fi af'alillah wa ayati, adalah berfikir tentang perbuatan-perbuatan Allah dan ayat-ayatnya. Ini berfikir kayak apa namanya niki yang disebutkan oleh Abdul Haddad dalam tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha. Berfikirlah kamu fi kathrat anaha, fi kathrati anaha, dalam banyaknya kesusahan yang ada di dunia niki. Wa fi qillat ghinaha, sedikit sekali bisa mencukupi, bisa membuat apa kamu kaya pun ya bisa. Jantungnya tetap jantungan gak iso mari-mari, hanya menunda paling setahun 2 tahun. Kalau ditangani dengan baik tambah 3 tahun 5 tahun 10 tahun ya sama mati juga. Nah, kan paling nambah hanya 5 tahun. Kalau orang nggak punya dia langsung mati sekarang. Kalau yang kaya mungkin tambah 5 tahun saja, cukup hanya 5 tahun saja. Untuk apa? Afiqillat ghina, sedikit ghina. Nah, makanya ini termasuk tafakur yang dianjurkan oleh diinikan oleh Imam Abdul Haddad. Al-fikr fi af'alillah wa ayatihi. Fikir macam banyak, dan paling mulia yang paling bagus adalah fikir tentang perbuatan Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Gusti Allah, yang termasuk dulu saya ingat apa Quran niku kaya apa jenenge niki sangat mukjizate kaya ngono. Wis gak mungkin kaya napa dibikin menungso punya kemampuan seperti itu, menunjukkan bahwa memang pantas lah kalau Allah itu yang yang menurunkan Al-Quran itu yang menciptakan makhluk niki, menciptakan aturan-aturan yang sangat jelimet ini. Makanya Quran yo dibikin dengan detail banget, Nah, ini fi af'alillah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa ajaib masnu'ati, dan hal-hal yang menghirangkan dari bikinan-bikinan Allah Subhanahu wa taala, fi ardi bami, di buminya, wa samawati, dan langit-langitnya. Wa man ahsana at-tafakkur fi dzalik, barang siapa yang bisa berfikir itu dengan baik, ahsana ini membaiki, yakni berbuat baik dalam tafakkur dalam masalah niku, perkara-perkara yang menghilangkan dari ciptaan-ciptaan Allah dan perbuatan Allah, ayat Allah, athmara lahu ziyadatal ma'rifah, maka akan menumbuhkan, akan membuahkan untuknya tambah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki ma'rifat billah iku kadang nek wong awam niku ma'rifat Gusti Allah iku berarti Gusti Allah, ngerti Gusti Allah kaya apa. Gak, ma'rifat Gusti Allah itu artinya Gusti Allah itu kekuasaannya sampai seberapa, kemampuannya Gusti Allah itu sampai seberapa, sampai kemudian itu nyampe nih hati mandes tenan iling terus Gusti Allah. Ini namanya ma'rifat billah. Bukan maknanya ma'rifat billah Gusti Allah niku gak ngene jadi lebih kepada fisiknya, gak, tidak seperti itu, tapi lebih kepada apa namanya ini kekuasaannya Allah. Napa jenenge niki athar yakni napa jenenge niki apa saja yang kelihatan dari dunia ini, dari apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini koyok gini ya, ternyata Gusti Allah membuat ini semuanya napa sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah, semuanya tidak bisa lepas ana wong. Paman ini salah satu kayak yang kita yang pendek. Gusti Allah itu ternyata mau menghajikan orang itu gampang sekali. Oh gak ono ini tahu-tahu berangkat. Ada lo sing kangelan ke wabe. Ini artinya dia ini terakhir nih. Terus dia wis pasaran Gusti Allah. Dia akhirnya napa pokoknya tujuannya taat ning Gusti Allah, ditempatkan di mana saja. Lah ini yang menjadikan namanya nawa jenis ini orang yang ma'rifat billah seperti ini. Dan itu terus mikir Allah terus.
Kalau kita kan kadang-kadang saja kata mikir wae. Nah, ini namanya makrifat napa? Billah seperti ini, bukan makrifat billah itu artinya bayangno Gusti Allah koyok gini, fisiki koyok gini, ini tidak itu. Nah, makanya dengan berpikir kekuasaan Allah di bumi niki, detailnya Allah tentang ciptaannya Allah di bumi ini maupun di langit itu, dan itu ketika dia itu dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya makrifat Allah, menjadikan dia semakin tahu kekuasaannya Allah kayak apa. Semakin dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya makrifat. Ini nambahi makrifat dengan Allah. Wahya al-iksirul akbar, dan makrifat billah adalah iksirul akbar, adalah faktor yang paling besar. Faktor apapun untuk kebaikan dia, untuk takut pada Allah, untuk takwa kepada Allah dan saudaranya al-iksirul akbar. Wa min anwa'ihi, dan mungkin saja iksirul akbar ya termasuk adalah dia minta pada Allah Subhanahu wa taala akan semakin gampang dikabulkan, karena keyakinan doa itu sesuai dengan keyakinan yang diminta. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan keyakinan hambaku. Aku sesuai dengan keyakinan hambaku. Semakin besar keyakinan, semakin besar ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa dia semakin gampang dikabulkan oleh Allah. Wong dia nyongko Gusti Allah itu maha mampu, mudah, jangankan yang gitu ini gini, tapi itu sudah mendarah daging ya. Kalau kita kan hanya sekedar logikaan kadang-kadang ya, ini maksudnya ngomongnya kayak gitu, tapi keyakinan itu ternyata nggak begitu kuat. Buktinya ada sedikit yang ngepir ya. Artinya kalau sudah ma'rifat itu benar-benar sudah gak mungkin ngepir apapun juga, harus yakin benar dengan Allah. Dan ini kalau orang yakin seperti itu, meminta kepada Allah, pasti sangkaannya baik kepada Allah. Kalau sangkaannya baik, pasti mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iksirul akbar, akan disebut iksirul akbar. Ini adalah faktor yang paling besar. Wa min anwa'ihi at-tafakkuru fi ma lillahi 'alaika minan ni'ami wal ala'i wa tinyah wa tinyawiyah. Termasuk macam-macam tafakkur adalah tafakkur fi ma lillah, tentang apa yang haknya Allah alaika atas kamu, minan ni'ami dari kenikmatan, atau dari apa yang milik Allah yang diberikan kepada kamu, minan ni'am wal ala adiniyah wa dinawiyah, nikmat-nikmat dan dan kenikmatan dan nikmat-nikmat baik dunia maupun duniawiyah. Wa husnul tafakkuri fi, memfikirkan tentang kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu fidzalik, itu yuthmiru ziyadatul hub, ini akan menumbuhkan, akan membuahkan hasil, yaitu cinta kepada, tambahnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahuthu ala syukri, dan mendorong kita untuk mensyukur lillahi taala. Wa min anwa'ihi, termasuk macam-macam tafakkur lagi adalah at-tafakkuru fi 'idhami haqqillahi taala, dalam hal besarnya hak Allah atas kamu. Wa kathrati taksirika, dan banyaknya kesembronoan kamu anil qiyam, untuk menjalankan, untuk memenuhi bihukukillah, dengan hak-hak bihukuki rubiati, dengan hak-hak ketuhanannya. Kita merasa banyak sekali haknya Allah yang kita sembrono melakukan itu. Kewajiban-kewajiban kita atas Allah ini banyak dan kita terlalu sembrono. Berpikir husnul tafakkuri fi dzalika, berpikir dengan baik dalam masalah niki. Wa husnul tafakkuri fi, dan bagusnya berpikir tentang masalah niki, yuthmirul khauf, akan membuahkan al khauf, rasa takut, wal khasyah sama wal haya, dan merasa malu. Khasyah sama dengan khauf, wal haya, dan malu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sembrono tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Wa yab'atsu, dan akan mendorong alat tasmir, untuk menyingsingkan lengan baju, wajid, dan serius, ketenanan, fi taatihi, dalam ketaat Allah, wa iqamati haqqihi, dan memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini berpikir tentang keagungan besarnya hak Allah atas kita. Wa min anwa'i, termasuk macam-macamnya tafakkur
adalah tafakkur fid dunya, berpikir tentang dunia, wa sur'ati zawaliyah, dan cepat hilangnya. Kalau tadi kan afi af'alillah dan perbuatan Allah wa ayati, dan di sini tafakkur fid dunya wa sur'ati zawaliyah, dan cepatnya hilangnya dunia, wa kathrati akdariyah, dan banyaknya budak ke dunia, budak kerohnya dunia, wa ashghaliyan, banyak berhala yang menyibukkan dunia, menyibukkannya, wa husnul tafakkuri fi dzalik, baiknya berpikir dengan baik dalam masalah itu, yuthmiru zuhud fid dunya, ini akan membuahkan kita tidak senang dunia. Zuhud yakni merasa, menganggap itu remeh, syai'un zahid yakni tidak ada harganya. Nah, zuhud berarti menganggap remeh dunia, tidak, yakni kalau hanya sekedar dunia menganggap remeh. Watajafi, dan menjauhi anda dari dunia, wa qillati raghbati, dan sedikitnya senang fiha, di dunia, dalam masalah dunia. Kita ini jauh daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditawari untuk Uhud itu menjadi gunung emas untuknya, beliau nolak. Padahal pada saat itu juga butuhnya perjuangan dengan uang tidak kalah dengan sekarang. Butuhnya kita perjuangan dengan uang. Kan kita tahu ke perang Tabuk bagaimana sampai banyak orang yang tidak bisa berangkat gara-gara tidak ada dana. Sampai kemudian berkata kepada orang-orang, siapa yang bisa membiayai, sampai Rasulullah menyemangati seperti ini, siapa yang bisa membiayai pasukan ini maka tak jamin masuk surga. Kemudian Sayyidina Utsman memberangkatkan sepertiga dari pasukan dibiayai oleh beliau, tak jaminan surga. Artinya kan perjuangan pada saat itu juga butuh pendanaan. Tapi Kanjeng Nabi menolak untuk Uhud dijadikan emas untuk beliau. Kalau kita sekarang sedikit-sedikit, waduh ini kanggo ini, melupakan yang jadi inti kita. Ya memang perlu ini, tapi yang inti adalah bukan itu. Saya yakin dulu ya samalah, tapi yang inti bukan itu. Yang inti adalah ajaran agama itu, kita netepin nih agama itu, kita berjalan di realnya agama itu yang paling inti. Dalam masalah ilmu, yang inti adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu itu dengan baik, itu yang paling inti. Fasilitas ya pasti butuh, tapi yang lebih inti adalah itu. Dan Allah berjanjikan menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah serius dalam mengajar, pasti kita akan diberi fasilitas oleh Allah. Kalau kita sudah serius dalam menjalankan yang untuk menuju kepada Allah, mengajarkan ilmu itu, pasti Allah akan memberi jalan kita. Nah, cuman ya kita ya seperti inilah, keyakinan kita kurang kuat. Ya karena kita ya jauh daripada zuhud ya. Kalau orang ini zuhud, wat tajafi anha, dan menjauh darinya, wa qillatir raghbati fiha, dan sedikitnya senang di dalam dunia. Ketika kita mau berpikir dunia, sebentar hilangnya dunia kayak apa, 100-200 niki menikmati enak-enak wong ya paling nikmati pirang tahun. Banyak orang-orang teman-teman kita atau orang-orang kenalan kita, banyak orang-orang yang kita melihat mereka mengumpulkan uang bangun ini, begitu wis jamu kabeh wis karek mati ini, gak menikmati belas. Apalagi kalau kita tadi baca surat Kahfi, ketika ingat surat Kahfi itu kan ceritanya yang punya jannaten yang punya 2 kebun itu aslinya orangnya sama, punya kerja sama. Kalau di tafsir disebutkan 2 orang itu, yang satu punya kebun yang kemudian sombong kepada yang satunya, itu aslinya sama. Cuman yang satu sebagian disedekahkan, sebagian untuk kerja lagi, sebagian disedekahkan. Yang satunya ini untuk
dikembangkan lagi, setelah punya hasil dikembangkan lagi. Wah, akhirnya kan numpuk. Yang ini separuhnya disedekahkan, akhirnya segini terus, nggak naik-naik. Yang separuh dipakai untuk akhirat, separuh untuk dipakai lagi, akhirnya yang segini tok. Yang ini aslinya barang pertamanya, tapi dia digawe dikembangkan terus sampai segini terus. Itu yang diceritakan di dalam loh, Wadrib lahum matalar rajulaini, di dalam surat Al-Kahfi. Akibatnya apa? Yang satunya hancur, yang ini mungkin di dunianya tidak begitu kaya, tapi di akhiratnya dialah yang berhasil. Wa min anwa'ihi, termasuk macam-macamnya berpikir, tafakkur fid dunya wa sur'ati zawali. Min anwa'ihi at-tafakkur fil akhirati wa baqiyah. Di antara macam-macamnya lagi adalah tafakkur fil akhirati wa baqiyah, berpikir tentang akhirat dan langgengnya akhirat. Wa fi na'imiyat, berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan akhirat, wa dawamil ladzatiha, dan kebanyakan kelezatan akhirat, wa sururiyat, kegembiraan akhirat. Nah ini kadang-kadang kita itu makomnya masih makom kenikmatan, tapi dipaksakan untuk makom ridho Gusti Allah tok. Akhirnya yang terjadi apa? Kita masih ngejar-ngejar kenikmatan dunia, karena kita tidak disuruh berpikir bahwa ini nikmatnya seberapa sih bandingkan dengan nikmatan di akhirat. Kebanyakan orang kan masih mikir nikmatnya dunia. Makom kita makom kenikmatan dunia, berpikirnya ya ini baqaul akhirah. Tapi kalau sudah makomnya tidak makom seperti ini, ya monggo, kamu nggak usah mikir. Kalau beramal, janganlah beramal seperti amalnya orang yang pedagang. Kamu amal ini mengharapkan pahala ini, pahala ini. Itu makomnya orang yang sangat tinggi. Kita makomnya makom masih seneng ngejar dunia. Harus kita berpikir akhirat. Kamu pikir ini akhirat lebih enak daripada ini, kamu sabar sebentar saja, akan menanti. Ada perempuan yang kamu sukai, berpikir bahwa apa yang menanti kamu di akhirat ini jauh lebih sempurna daripada apa yang kamu kejar sekarang. Gelem sabar. Nah, tapi nak diiming-imingi ridhone Gusti Allah ini, ya tetap ngejar ini saja. Dia mikir kenikmatan itu, dijak berpikir ridhone Gusti Allah yang masih terlalu abstrak, masih terlalu jauh dari pikiran orang-orang yang seperti kita, yang sangat senang dengan kenikmatan seperti itu. Nah, makanya di Al-Quran mungkin 70%, 80% diiming-imingi jannatin tajri min tahtihal nar, surga jannatin tajri, diiming-imingi hurun in ka'annahu bidum ka'annahu bidum maknun, hasil yang sangat ini, diiming-imingi bidadari, diiming-imingi sururum marfu'ah wa akwabum maudhu'ah, di sini surur yakni sarir-sarir yang indah, tempat tidur yang indah, diiming-imingi dengan sungai-sungai yang mengalir. Kebanyakan Al-Quran ngiming-imingi seperti ini karena tahu bahwa kita niki, kebanyakan dari kita memang masih terlalu bernafsu tentang hal-hal yang seperti ini, maka iming-imingannya seperti ini. Makanya di sini kok gak iso diiskali juga loh, kon mikir tentang apa? Kenikmatan akhirat, berpikir kelezatan akhirat, berpikir kesenangan akhirat. Tuh gak kon mikir tentang ridhone Gusti Allah tok. Gak. Ini karena ini berbicara kepada kita yang makomnya adalah makom kenikmatan kelezatan. Wa husnul tafakkuri fi dzalika, bagusnya berpikir tentang itu, yusmiru itharul akhirah, akan membuahkan, mendahulukan akhirat daripada dunia. Wa kathratir raghbah, dan senangnya, besarnya kesenangan untuk akhirat, kesenangan akhirat. Wa tashmira, dan membuahkan untuk
menyingsingkan dengan baju fil amali untuk beramallah untuk akhirat. Wa majaril fikri katsira, tempat mengalirnya pemikiran berpikir itu banyak sekali. Wa kullama kanat basiratul anfat, setiap kali penglihatan hati, yakni berpikirnya hati sampai menyimpan penglihatan hati itu semakin tembus, semakin dalam, semakin jauh. Wa kana ilmuhu aghzar, dan ilmunya lebih luas, lebih ghazir, yakni terus lebih banyak. Wa awsa, dan lebih luas. Kana tafakkuruhu azam, maka berfikirnya lebih besar. Wa aktar, maksudnya ketika yakni tinggal hamba itu, kalau hamba itu berpikir cerdas, apalagi penglihatan hatinya sangat jauh, ilmunya lebih luas, maka tafakkur dia semakin besar, manfaatnya semakin banyak dan lebih wa aktar, dan tafakkurnya lebih banyak. Wa amma qisarul amal wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.